Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3. Sebelum mulai belajar, mari kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Hari ini kita masuk pelajaran 6 tentang kisah teladan Nabi Yusuf. Selamat menyimak. Ini adalah judulnya ya, kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Allah memberikan kedudukan yang mulia kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf juga diberi ilmu berupa tafsir mimpi. Nabi Yusuf adalah putra Nabi Yakub dan memiliki Bunyamin sebagai adik kandung dan 10 saudara berbeda ibu. Nabi Yakub sangat dekat dengan Yusuf setelah ibu kandungnya meninggal. Setelah ibu kandungnya meninggal, Yusuf baru berusia 2 tahun dan kedekatan Nabi Yusuf dengan ayahnya menimbulkan rasa cemburu 10 saudaranya yang tidak seibu. Ditambah Nabi Yusuf memiliki wajah yang lebih tampan. Suatu hari Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Semuanya bersujud kepadanya. Yusuf kemudian menceritakan mimpi tersebut kepada ayahnya. Lalu Yakub berkata, "Jangan kamu ceritakan mimpimu kepada saudaramu supaya mereka tidak tergoda oleh setan dan mencelakakanmu." Dengan mimpi itu ayahnya mempunyai firasat bahwa Yusuf kelak akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di dunia ataupun di akhirat. Pada suatu hari saudara-saudara Yusuf menghadap Nabi Yakub dan meminta izin untuk mengajak Nabi Yusuf bermain di hutan. Sang ayah berkata, "Jangan mengajak Yusuf ke hutan, nanti ada serigala, dia masih kecil." Namun akhirnya mereka berhasil membujuk ayahnya. Saudara Yusuf merencanakan untuk membunuh Yusuf, tapi salah satu dari kakak Yusuf berpendapat agar jangan membunuh Yusuf, tetapi membuangnya saja ke dalam sumur. Akhirnya Nabi Yusuf dibawa ke hutan mendekati sumur, tempat para pedagang sering mampir mengambil air. Mereka pun membuang Yusuf ke dalam sumur. Saudara-saudara Yusuf kemudian pulang dan berkata pada ayah mereka, "Wahai ayah, kami tadi sedang bermain dan berlomba memanah. Lalu kami tinggalkan Yusuf di dekat barang kami. Tiba-tiba dia dimakan serigala. Apakah ayah tidak percaya pada kami?" Mereka menunjukkan bekas baju Yusuf yang berlumuran darah palsu. Ayahnya berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan buruk itu. Hanya bersabar adalah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja aku memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan." Kemudian tidak lama ada saudagar yang melewati sumur itu dan mampir untuk mengambil air. Ketika menurunkan timbanya, Nabi Yusuf berpegangan pada timba dan ikut ditarik ke atas. Saudagar itu terkejut, bukan kepalang, mendapati anak kecil yang tergelantung di timbanya. "Oh, ini ada seorang anak yang bisa kita bawa dan kita jual sebagai barang dagangan." Sesampainya di pasar, Yusuf dijual. Pembelinya adalah penguasa di negeri itu. Sang pembeli meminta kepada istrinya Zulaikha agar memperlakukan Yusuf dengan baik. Waktu berjalan terus. Lambat laun Yusuf menjadi pemuda yang cerdas. Dan pada suatu hari raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum lainnya yang kering. Raja segera mengumpulkan para penasehat untuk menjelaskan makna mimpinya. Namun tak seorang pun bisa menjelaskan makna mimpi itu. Seorang pelayan melapor kepada raja, "Baginda, saya punya informasi tentang orang yang pandai menjelaskan mimpi. Maka utuslah aku kepadanya." Pelayan kemudian diperbolehkan menemui Yusuf di penjara dan menceritakan perihal mimpi raja. Ketika itu Yusuf sedang dimasukkan penjara meskipun tidak bersalah. Yusuf menjelaskan kepada raja, "Hendaklah kalian bercocok tanam 7 tahun berturut-turut. Kemudian ketika kalian panen, hendaklah menyimpan makanan dengan cara membiarkan tangkainya kecuali sedikit untuk dimakan. Sebab setelah 7 tahun itu akan datang 7 tahun kemudian masa yang amat sulit. Pada masa sulit tersebut kalian akan menghabiskan simpanan makanan sebelumnya. Setelah itu akan datang
tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup dan mereka memeras anggur. Raja pun tertegun dengan penjelasan Nabi Yusuf yang masuk akal. Kemudian raja mengangkat Yusuf sebagai pejabat negara urusan pangan. Mulailah Nabi Yusuf menjadi pejabat keuangan. Lalu datanglah masa sulit, sebagaimana mimpi yang ditafsirkan oleh Nabi Yusuf. Orang-orang mulai memburu bahan makanan dan berduyun-duyun datang ke gudang makanan yang disediakan kerajaan. Tampak di antara mereka ada saudara-saudara Yusuf. Yusuf mengenal mereka, sedangkan mereka tidak mengenali Nabi Yusuf lagi. Mereka mengira Nabi Yusuf sudah lama meninggal dunia. Saat itu Yusuf mendekati mereka dan bertanya tentang asal-usul daerah dan keluarga mereka. Mereka menjelaskan semuanya. Lalu Nabi Yusuf bertanya, kenapa saudara kalian yang kecil yang bernama Bunyamin itu tidak ikut ke sini? Untuk besok bawalah dia atau kalian tidak akan mendapatkan bahan makanan seperti hari ini. Ketika saudara Yusuf kembali ke rumah, diceritakanlah kepada ayah mereka tentang pertemuan dengan pejabat tinggi kerajaan yang meminta Bunyamin ikut dalam perjalanan yang akan datang. Tentu sang ayah khawatir kejadian yang pernah menimpa Nabi Yusuf alaihissalam terulang kembali. Namun karena persoalan makanan, jadi Bunyamin diizinkan untuk ikut. Ayah mereka, Nabi Yakub, kini sudah tua dan kehilangan penglihatan karena sering bersedih dan menangis mengingat Nabi Yusuf. Para putra Yakub kini datang kembali ke kerajaan dan membawa Bunyamin. Di tengah kesibukan menumpuk bahan makanan, Nabi Yusuf secara diam-diam menghampiri Bunyamin dan membisikinya, "Wahai Bunyamin, sesungguhnya aku adalah saudaramu Yusuf. Allah telah melindungiku dan memberiku kekuatan. Nanti akan kususun rencana agar kamu tinggal di kerajaan dan saudaramu biarkan pulang ke rumah." Akhirnya Yusuf secara sembunyi-sembunyi memasukkan gelas emas milik kerajaan ke dalam karung milik Bunyamin. Ketika mereka akan meninggalkan istana, tiba-tiba pengawal istana mengumumkan telah terjadi pencurian piala dan mencegat semua kafilah. Saudara Yusuf bersumpah bahwa mereka tidak datang untuk mencuri. Namun sayang, ternyata para pengawal kerajaan menemukan piala itu di dalam karung Bunyamin. Bunyamin pun ditahan dan saudaranya yang lain dipersilahkan pulang. Saudara Nabi Yusuf kemudian kembali kepada ayah mereka di Palestina tanpa Bunyamin. Mereka mengabarkan apa yang telah terjadi. Ayahnya bertambah sedih mendengar kejadian yang menimpa dan berkata, "Wahai anakku, pergilah kalian mencari berita tentang keberadaan Yusuf dan Bunyamin. Jangan kamu berputus asa." Sewaktu mengambil makanan berikutnya, Nabi Yusuf mempertemukan Bunyamin dengan saudaranya, dan Yusuf pun berkata, "Sadarkah kalian tentang perbuatan apa yang telah kalian lakukan kepada saudara kalian sendiri?" Yusuf dan Bunyamin, mereka sangat terkejut karena di hadapan mereka ternyata adalah Yusuf, yaitu adiknya mereka yang mereka buang ke dalam sumur. Dan akhirnya mereka mengakui kesalahan dan memohon maaf atas perbuatan mereka membuang Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf berkata, "Kalian tidak akan dihukum dan dipersalahkan. Aku mohon kepada Allah ampunan rahmat bagi kalian dan Allah Maha Penyayang." Setelah menanyakan keadaan ayahnya, Nabi Yusuf kemudian memberikan jubah supaya diusapkan ke wajah ayahnya, sembari meminta agar ayahnya segera diajak menuju istana. Sebelum sampai ke rumah, ayah mereka berkata bahwa sesungguhnya aku telah mencium keberadaan Nabi Yusuf yang masih hidup. Maka benarlah ketika mereka tiba, jubah Yusuf diusapkan ke wajahnya dan muncullah kegembiraan di hati ayah. Penglihatan ayahnya pun dengan izin Allah telah pulih kembali. Saudara Yusuf dan ayah segera berangkat menuju Mesir. Nabi Yusuf menyambut kedatangan keluarganya. Nabi Yusuf pun langsung duduk di samping ayahnya. Setelah selesai pertemuan, seluruh keluarga Nabi Yusuf diminta tinggal di istana. Kemudian Nabi Yusuf menyatakan, "Inilah mimpiku sewaktu masih kecil, melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadaku. Allah mewujudkannya dengan banyak kebaikan kepadaku dan membebaskanku dari penjara serta mempertemukan kita kembali." Itulah kisah keteladanan dari Nabi Yusuf, yakni selalu sabar dalam menghadapi cobaan dan selalu beribadah taat kepada Allah. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Klik tombol like, subscribe, dan komen pada channel ini agar channel ini selalu memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.